Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Permisi mas, saya mau laporan. Oh iya pak, ada yang bisa saya bantu pak? Saya tadi dari unit di lantai 5. Pas keluar unit, lorongnya itu mas. Aduh, maaf ya, tapi baunya busuk banget, kayak bau bangkai mas. Bau bangkai. Iya mas, tapi saya boleh nggak minta nomor teleponnya mas? Nomor telepon saya, Bu. Kalau boleh tahu, buat apa ya, Bu? Ya bukan maksud untuk aneh-aneh mas. Seperti yang saya bilang tadi, saya di apartemen ini tinggal sendirian. Anak-anak saya udah pada berkeluarga dan tinggal di Tangerang. Kadang kalau saya butuh bantuan kecil, kayak bantu angkat barang atau nitip sesuatu, kan bisa hubungi Mas Wawan gitu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, nggak apa-apa sih. Ini nomor saya, Bu. Kalau saya lagi masuk kerja, saya akan bantu, Bu. Makasih ya mas, Mas Wawan baik banget. Semoga kerjanya lancar terus. Amin. Terima kasih banyak, Bu. Kalau butuh apa-apa, telepon aja ke saya, Bu. Iya mas, ya udah silakan dilanjutin kerjanya mas. Saya mau ke kamar dulu, mau nyiapin sarapan. Iya, Bu. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Baru pertama kali kerja, udah dapet camilan makanan. Ternyata penghuni apartemen ini baik-baik ya. Loh, ibu-ibu tadi kemana? Perasaan cepet banget jalannya, padahal udah tua loh. Apa mungkin udah masuk ke kamarnya ya? Ah, ya udahlah. Yang penting aku dapat makanan gratis hari ini. Wan, habis dari mana? Kelihatannya capek banget. Baru aja kelar ngepel lantai 5, Bang. Lantainya panjang juga ternyata, lumayan bikin pegel. Ya biasa itu, kerjaan OP mah. Itu apaan Wan yang kamu bawa? Makanan? Oh, ini. Iya, Bang. Dapat rezeki nih. Tadi pas lagi ngepel lorong, ada ibu-ibu yang nyamperin, terus ngasih makanan ini. Katanya buat camilan nanti pas jaga. Wah, enak banget dong. Penghuni lantai 5 ya? Siapa tuh? Ya, penghuni lantai 5, Bang. Tapi aku lupa namanya siapa, Bang. Soalnya buru-buru juga. Beliau udah gak tua, ramah banget, orangnya juga supel gitu. Ibu-ibu, jangan-jangan Bu Wati. Soalnya tadi aku lihat dia pulang bawa belanjaan banyak banget, naik ke atas sambil nenteng beberapa kantong plastik. Kasihan juga ngeliatnya sendirian. Mungkin iya, Bang. Tadi juga ibu-ibu itu sempat cerita kalau baru aja dari pasar, tapi aku kurang nyimak sih. Itu sih pasti Bu Wati. Beliau emang gituan, perhatian sama petugas-petugas kayak kita. Kadang kalau aku lagi jaga malam, suka dibawain teh manis sama makanan juga. Wah, baik banget dong, Bang. Beruntung banget ada penghuni kayak beliau. Iya Wan, Bu Wati emang udah lama tinggal di sini. Orangnya ramah dan kalau ngomong tuh sopan banget. Oh iya Bang, beliau tadi minta nomor teleponku juga sih. Buat apaan Wan? Beliau minta nomor teleponmu? Katanya sih buat minta bantuan kalau ada barang yang mau dibawain. Soalnya kasihan juga, udah tua harus naik turun ambil barang. Oh alah, kirain buat apaan? Ya udah Bang, ini makanannya kita makan bareng-bareng. Lumayan kan bisa nemenin nyemil pas jaga. Sejak saat itu, Wawan pun sering dimintai tolong oleh Bu Wati untuk membeli makanan ataupun kebutuhan lainnya. Akhirnya bisa santai-santai di kosan. Seminggu kerja di apartemen, rasanya capek banget. Aku kirain orang-orang di kota, apalagi yang tinggal di apartemen, orangnya cuek-cuek dan masa bodoh. Ternyata malah sebaliknya. Orangnya baik-baik dan ramah, pegawainya juga asik-asik. Bersyukur banget sih bisa kerja di situ. Ya meskipun capek juga, naik turun lantai, ngepel, nyapu, kadang juga jagain lobi. Tapi setidaknya kerja jadi OB lebih baik lah daripada gaji di kerjaan sebelumnya. Apalagi orang-orang di tempat kerja juga pada asik-asik. Jadi kerjaan terasa nggak terlalu berat. Ya semoga aja kerja di sini lancar terus, nggak ada masalah. Aku cuma pengen betah aja kerja di sini. Asal cukup buat hidup, bisa bantu orang tua di kampung, dan bisa nabung dikit-dikit udah cukup bagiku. Halo Mas Wawan lagi di mana? Iya, halo Bu. Ini saya lagi di kosan Bu. Hari ini saya libur. Emang kenapa ya Bu? Maaf ya Mas Wawan, Ibu nggak tahu kalau kamu lagi libur. Sebenarnya Ibu mau minta tolong buat beliin bahan makanan sama beliin gas sekalian Mas. Soalnya tadi Ibu mau masak, ternyata gasnya udah habis.
Oh gitu, nggak apa-apa kok Bu, biar saya yang beliin. Beneran nggak apa-apa nih Mas, kan Mas Wawan lagi libur. Nggak apa-apa Bu, lagian kosan saya juga deket sama apartemen ini. Aduh, makasih banyak ya Mas. Ibu cuma butuh sayur sama minyak, terus nanti pasangin juga ya Mas gasnya. Ibu kalau masang sendiri tuh suka kesusahan. Siap Bu, nanti saya beli ke pasar dekat apartemen dulu ya Bu. Gasnya ukuran 3 kilo kan? Iya Mas, yang hijau itu warnanya. Sekali lagi makasih banyak ya Mas Wawan. Ibu juga minta maaf udah ganggu waktu libur kamu. Iya Bu, nggak apa-apa. Saya malah senang bisa bantu Ibu. Wawan, mau kemana Wan? Bukannya hari ini kamu libur ya Wan? Iya bener Bang, hari ini aku memang libur. Tapi ini tadi dimintain tolong sama Bu Ati buat beliin beberapa barang belanjaan. Sekalian bawa tabung gas juga. Oh gitu toh, kirain kamu dipanggil masuk kerja mendadak. Tapi kok kamu mau sih? Padahal kan bisa aja nolak, namanya juga hari libur. Iya sih, sebenarnya bisa aja nolak. Tapi aku kasihan sama Bu Ati Bang, udah tua. Tadi pagi beliau nelpon, katanya bingung mau keluar sendiri. Baik banget kamu Wan, sekarang jarang loh yang masih peduli gitu, apalagi sama orang tua. Bu Ati pasti seneng banget kamu bantuin. Ya semampunya aja Bang, lagian nggak berat juga sih belanjaannya. Cuma sayur, minyak, sama gas LPG. Kasihan juga kalau beliau harus bawa-bawa sendiri. Salut Wan, bener-bener niat bantu. Tapi habis ini kamu langsung pulang kan? Iya Bang, habis nganter ke unitnya Bu Ati, aku langsung balik ke kosan, mau lanjut tidur siang. Sip, butuh bantuan nggak? Enggak Bang, makasih banyak. Aku masih bisa bawa sendiri kok. Oh ya udah, kalau gitu hati-hati bawanya Wan. Oke siap Bang. Permisi Bu Ati, ini saya Wawan. Pesanan belanjanya sudah saya bawakan. Oh iya Mas Wawan, masuk aja. Pintunya nggak dikunci kok. Wah, terima kasih banyak ya Mas Wawan. Padahal hari ini Mas Wawan libur, tapi masih mau nganterin belanjaan saya. Saya jadi nggak enak nih. Nggak apa-apa kok Bu, saya juga kasihan lihat Ibu harus naik turun sendiri. Lagian Bu Wati juga sudah baik banget sama saya sejak pertama kerja di sini. Oh ya, ini belanjaannya sudah lengkap semua atau belum Mas? Iya Bu, tadi saya cek satu persatu sebelum naik, sama saya bawakan gas juga sesuai pesanan Ibu. Oh ya Mas Wawan, kalau boleh Ibu minta tolong lagi dong. Besok pas Mas Wawan masuk kerja, bisa anterin saya ke rumah sakit nggak? Oh, tentu bisa Bu, insya Allah saya bantu. Tapi kalau boleh tahu, Ibu sakit apa ya? Kok harus sering bolak-balik ke rumah sakit? Begini Mas, saya ini sudah lama sakit komplikasi, ada jantung, gula, ginjal juga. Jadi memang harus rutin kontrol dan ambil obat. Kadang suka capek juga bolak-balik sendiri ke rumah sakit, tapi ya namanya juga usaha buat sehat. Ya ampun, saya baru tahu Bu. Maaf ya Bu, selama ini saya nggak tahu kondisi Ibu. Semoga Ibu selalu diberi kekuatan dan cepat sehat kembali ya Bu. Iya, makasih Mas Wawan. Kehadiran Mas Wawan di apartemen ini sangat membantu saya banget. Saya cuma berusaha yang terbaik kok Bu. Besok Ibu kabari aja. Kalau mau dianterin ke rumah sakit, saya siap bantu nganterin kapanpun kalau perlu Bu. Iya Mas, semoga Mas Wawan selalu dimudahkan rezekinya dan dilindungi setiap langkahnya. Amin. Terima kasih doanya ya Bu. Iya Mas, ini saya ada sedikit rezeki buat Mas Wawan. Nggak usah Bu. Nggak usah repot-repot. Saya ikhlas kok bantu Ibu. Udah ambil aja Mas, anggap aja ini uang tip buat Mas Wawan. Ya udah deh, makasih banyak ya Bu. Kalau gitu saya pamit dulu. Nanti kalau butuh bantuan apa-apa lagi, tinggal telepon saya aja Bu. Iya Mas. Keesokan harinya, Wawan pun mengantarkan Bu Wati ke rumah sakit untuk proses pengobatan penyakit yang diderita oleh Bu Wati. Singkat cerita, selesai dari rumah sakit, Wawan dan Bu Wati kembali ke apartemen. Wan, barusan aku lihat kamu turun dari mobil bareng Bu Wati. Kamu habis dari mana emangnya? Iya Bang, barusan aku nganterin Bu Wati dari rumah sakit. Tadi pagi dia minta tolong, katanya hari ini jadwal dia kontrol. Hah? Rumah sakit? Emang Bu Wati kenapa Wan? Beliau itu ternyata punya komplikasi Bang. Ada gangguan sama jantungnya dan gula. Jadi tadi periksa ke spesialis, tapi beliau jarang cerita sama orang lain. Astagfirullah, pantesan dari kemarin kelihatannya lemas banget.
banget, aku kira cuma masuk angin. Iya bang, katanya dia udah ngerasain penyakitnya sejak lama, tapi nggak enak minta tolong ke siapa-siapa. Apalagi dia bilang anak-anaknya juga lagi sibuk semua di luar kota. Wah, kasihan juga ya Bu Wati. Tapi ya kalau soal penyakit begitu harus ada yang nemenin. Untung kamu mau bantuin, Wan. Iya bang, aku juga nggak tega. Kemarin waktu aku nganterin barang belanjaannya ke kamarnya, beliau cerita, terus minta tolong buat anterin ke rumah sakit. Aku bilang aja, nanti pas aku masuk kerja, aku anterin. Kebetulan tadi ada waktu kosong, jadi aku ajak ke rumah sakit sekalian. Lah terus kamu nggak capek, Wan? Warawiri kayak gitu? Capek sih capek bang, tapi ngelihat Bu Wati sendirian, kok kayak nggak tega gitu. Di mobil juga dia sempat cerita banyak, katanya sekarang minum obat sampai 6 macam sehari. Berat juga ya, aku pikir selama ini Bu Wati sehat-sehat aja. Soalnya pas ketemu di lobi juga masih sempat senyum-senyum. Kayaknya Bu Wati itu tipe orang yang nggak mau nyusahin orang lain bang, tapi kadang justru itu yang bikin khawatir. Kalau nggak ada yang perhatiin, bisa bahaya. Bener banget Wan, untung masih ada kamu. Iya, aku cuma bantu semampuku sih bang. Oh iya, mau nitip kopi nggak bang? Aku mau ke pantry bang, mau ngopi dulu. Iya Wan, nitip, pagi ini aku belum ngopi sama sekali. Ya udah kalau gitu, aku buatin kopi sekalian ya bang. Iya Wan, tapi jangan manis-manis ya kopinya. Oke siap. Malam itu, jam menunjukkan pukul 11 malam. Wawan dan Bang Reno sedang duduk di balik meja resepsionis. Suasananya begitu sepi, hanya ada suara angin dari luar. Bang, enak juga ya jaga malam, sepi, adem, bisa nyantai lagi. Enak dari mana? Mata ngantuk, perut lapar, hawa dingin gini Wan. Iya sih, tapi bagiku seru aja sih bang. Beda suasananya, nggak kayak pas siang hari. Malam mas, ini saya bawain sedikit makanan buat nemenin kalian jaga malam. Wah, terima kasih banyak bu. Ini apa ya bu? Ubi-ubian mas, saya kukus tadi sore. Maaf ya cuma seadanya. Nggak apa-apa bu, saya malah seneng dikasih beginian. Oh ya, Bu Wati sehat-sehat aja kan? Saat itu, Bu Wati hanya diam tanpa menjawab apapun. Ia kemudian berbalik dan berjalan ke arah lift. Dikasih makanan apa Wan? Ubi-ubian bang, kayaknya ada ubi ungu sama talas. Ya elah, makanan kebun dikasih ke kita. Yang ada perutku malah kembung ntar. Aduh bang, bukannya bersyukur malah ngeluh mulu. Masih mending dikasih makanan daripada nggak ada makanan sama sekali. Tapi masa tiap jaga malam isinya ubi-ubian terus, kayak nggak ada makanan lain? Nasi kek, roti kek, gorengan kek. Ini malah kayak lagi ngaji bareng di musola. Ya terserah Bu Wati lah bang, mungkin beliau cuma bisa ngasih itu. Lagian itu juga niatnya udah baik, kita terima aja lah. Iya sih, cuma ya bosen aja Wan, makan itu mulu. Tapi bang, kamu ngerasa aneh nggak sih bang? Aneh gimana maksudnya Wan? Biasanya Bu Wati kan supel, asik diajak ngobrol, suka cerita ini itu, bahkan kadang bercanda juga. Tapi tadi aku ajak ngobrol kok malah diem aja ya, mukanya pucet lagi. Ya mungkin Bu Wati lagi nggak enak badan Wan, namanya juga orang tua, kalau badan drop dikit aja udah kelihatan banget bedanya. Mungkin gara-gara itu Bu Wati nggak mau banyak omong. Bener juga sih bang, semoga aja Bu Wati nggak kenapa-napa lah. Permisi mas, saya mau laporan. Oh iya pak, ada yang bisa saya bantu pak? Saya tadi dari unit di lantai 5. Pas keluar unit, lorongnya itu mas, aduh maaf ya, tapi baunya busuk banget, kayak bau bangkai mas. Saya kira tadi cuma sebentar, tapi pas saya balik lagi dari minimarket, masih kecium juga baunya. Bau bangkai di lorong lantai 5, tepatnya di mana ya pak? Nggak tahu mas, baunya tuh di sepanjang lorong lantai 5 kayaknya. Terus baunya tuh nyengat banget sampai saya nutup hidung. Baik Pak, terima kasih banyak atas laporannya. Saya akan langsung cek ke atas. Mungkin ada hewan mati atau sampah yang belum dibuang. Takutnya ada tikus mati atau apa gitu mas. Ngeri juga kalau sampai ada sesuatu yang lebih serius. Saya mengerti atas kekhawatiran Bapak. Kalau boleh tahu, tadi Pak Asep melihat ada yang aneh nggak di sekitar situ? Misalnya pintu unit yang terbuka atau bau dari salah satu unit?
Saya nggak terlalu perhatikan sih mas, soalnya saya buru-buru masuk ke unit lagi, tapi sepertinya baunya dari arah ujung lorong mas, tapi saya nggak bisa pastikan juga. Baik pak, kalau begitu saya akan naik ke atas sekarang untuk periksa dulu lorongnya. Kalau memang ada yang mencurigakan, saya akan koordinasi juga dengan manajemen apartemen untuk tindakan lebih lanjut. Kalau perlu kami akan menghubungi teknisi buat bantu pengecekan. Makasih ya mas, saya juga tadi mau telepon ke pengelola, tapi kepikiran lebih baik lapor ke satpam dulu. Bapak udah melakukan langkah yang tepat, terima kasih infonya. Kalau nanti Pak Asep mencium bau lagi atau menemukan hal lain yang mencurigakan, langsung kabari saya Pak, atau rekan saya di pos. Siap mas, makasih banyak ya. Saya kembali dulu ke unit. Sama-sama Pak. Wan, kamu lagi di mana? Lagi di pantry bang, ngopi sebentar. Kenapa emangnya bang? Tolong standby di pos ya, aku mau naik ke lantai 5. Barusan ada laporan ada bau bangke di lorong lantai 5. Kalau nanti aku butuh bantuan, aku kabarin lagi Wan. Oke siap bang, hati-hati.